Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam sebuah pagi yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Sepantasnya lah setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menjadikan hari yang baru bagi setiap kita. Dan kita semua tentunya dalam keadaan yang sehat adanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mau memuji Tuhan, kita mendengarkan firman, merenungkan firman dan juga kita akan berdoa. Untuk itu mari saya mengajak kita mengawali persekutuan doa pada hari ini dengan bersama menyanyikan satu pujian. Satu pujian yang diambil dari Mazmur. Tuhan selidikilah aku, apakah engkau menemukan bahwa aku itu setia? Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mengulang sekali lagi ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ini sebuah doa yang berani kami panjatkan ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami meminta Engkau menyelidiki hati kami, tidak ada kesetiaan dalam diri kami. Berulang kali ya Tuhan, kami mengecewakan hati-Mu. Berulang kali kami berperilaku tidak setia. Tapi kami bersyukur untuk firman yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang Engkau berikan. Yang selalu mengingatkan kami, menegur kami,
membawa kami kepada sebuah perenungan akan kehidupan ini. Apakah kami telah menjadi pengikut-Mu yang setia? Apakah kami telah hidup di dalam kebenaran? Apakah kami telah menghidupi kebenaran itu dalam hidup kami? Bapa di surga, kami bersama datang padamu pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus menyapa setiap kami, menolong kami, sehingga kami kembali diteguhkan iman kami, dibangun kembali komitmen kami. Dan biarlah tatkala kami berdoa bersama, kami berdoa bersama dengan kesehatian dan nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan. Kau berkati kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan satu lagu lagi dan setelah itu kita akan merenungkan firman Tuhan. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengorbanan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kembali kita berdoa dan kita merenungkan firman. Ya Tuhan, betapa malunya kami di hadapan-Mu. Apa yang Kau lakukan melebihi apa yang sanggup kami pikir. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Menghantar kami di dalam kami bersyafaat pada hari ini. Dan menolong kami untuk membangun hidup iman kami di hadapan-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari ini saya beri judul Tangan Tuhan. Ya, kenapa saya beri judul Tangan Tuhan? Nanti kita akan membaca 1 Samuel pasal yang kelima, lalu saudara akan memahami apa yang saya maksudkan dengan tangan Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk bersama melihat firman Tuhan. Dari 1 Samuel pasalnya yang kelima, kita membaca semua ayatnya ya. 1 Samuel pasal yang kelima, firman Tuhan. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan Tuhan, di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon itu dan mengembalikan ke tempatnya. Tetapi ketika esok harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Ayat 5, itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan di Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang-orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka menghantar tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikan kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Wow, saudara, kalau ini dikisahkan, dibuat sebuah cerita, itu pasti seru banget gitu ya. Gimana satu bangsa, yaitu bangsa Filistin, yang baru saja merasa ada sebuah kemenangan atas bangsa Israel, lalu mereka menjadi sombong, lalu mereka kemudian melakukan perbuatan yang tidak benar ya. Mereka merampas tabut perjanjian itu ya. Ketika mereka merampas itu, mereka justru mau menyatakan seolah-olah kepada dunia, kami menang, umat Allah kalah, kami menang, orang Israel kalah, kami menang, dan ini bukti kemenangan. Kami membawa tabut ini. Tabut ini tidak ada lagi di mereka. Tabut ini telah menjadi milik kami. Kami telah merampas, kami menang. Seolah-olah itu sebuah seruan yang mereka mau menyampaikan kepada dunia atau kepada orang-orang di sekeliling. Bangsa-bangsa yang selama ini begitu takut kepada bangsa Israel. Mereka mau menyatakan sebuah kemenangan dan ada sebuah tabut Allah yang penting bagi orang Israel dan mereka rampas. Artinya mungkin selama ini mereka berpikir ini adalah sesuatu yang menjadi ikon bagi bangsa Israel. Ketika mereka merampas, kalau kita membaca atau kita mendengar atau kita mengikuti kisah-kisah, ketika ikon itu diambil dari sebuah kota atau sebuah tempat, maka runtuhlah, katakan begitu, atau kalahlah ya, di mana ikon itu diambil. Nah, bangsa Filistin mengira bahwa itu yang mereka lakukan itu sudah luar biasa.
Bahkan dengan beraninya dikatakan bahwa mereka mensejajarkan tabut Allah itu dengan berhala mereka, yaitu Dagon. Mereka membawa tabut Allah itu di dalam kuil Dagon, ya, Allah orang Asdod. Saudara, ini sebuah perbuatan yang mereka tidak pikir bahwa ini mereka sedang menghina Allah, bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak benar, mereka sedang menghina kemahakuasaan Allah, dan mereka berpikir bahwa Dagon mereka yang berada di kuil itu bisa disamakan dengan tabut Allah, yang bagi orang Israel adalah kehadiran Allah. Saudara, Allah bukan Allah yang buta. Kita sudah membaca, kita sudah mendengarkan renungan. Kalau saudara mengikuti doa-doa Rabu itu dikatakan Allah tidak bersembunyi, Allah tidak membisu dan lain sebagainya, saudara. Dari tulisan-tulisan Filipianca. Nah, Allah itu bukan Allah yang sedang buta, Allah yang bersembunyi, Allah yang takut karena bangsa Filistin yang menang, tidak. Tapi justru Allah murka melihat hal itu terjadi. Allah tidak mau dia disamakan dengan Allah lain. Allah adalah Allah yang suci. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Tangan Allah turun pada waktu itu juga. Allah tidak menunggu hari esok. Ketika mereka mensejajarkan tabut Allah bersama dengan Dagon, dewa mereka. Pada waktu itu mereka mulai melihat keesokan harinya. Patung Dagon itu jatuh, hancur di hadapan tabut Allah. Tidak hanya itu dikatakan ada tangan-tangan yang patah dari patung itu. Mereka mulai ketakutan. Kejadian sehari mereka pikir itu mungkin tidak sengaja. Ada angin, ada orang yang menyentuh atau ada sesuatu hingga jatuh. Tapi kejadian kemudian membuat mereka menjadi ketakutan. Justru mereka melihat ada apa? Ini ada sesuatu yang gak tepat. Ada kuasa lain yang sedang bekerja. Dan mereka mulai diliputi dengan ketakutan. Lalu mereka memindahkan tabut Allah itu, dikatakan mereka memindahkan tabut Allah itu ke Gad. Kenapa? Bukan saja Dagon mereka jatuh, hancur dewa mereka. Tapi dikatakan di antara mereka bahkan ada yang kemudian timbul borok-borok. Luka-luka yang tidak ada penyakit, tidak ada virus, tidak ada bakteri. Tiba-tiba saja itu ada di sekeliling mereka. Di antara mereka. Dan itu menimbulkan ketakutan yang begitu besar. Lalu mereka pikir, wah ini harus segera dipindahkan. Lalu mereka memindahkan ke Gad. Mereka pikir dengan memindahkan ke Gad maka masalah mereka selesai. Gad itu bagian dari tempat mereka, dari Filistin. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Gad itu juga mengalami yang namanya borok. Ya, lalu mereka ketakutan. Orang Gad itu kemudian bilang, apa ini? Kenapa kalian mendatangkan celaka bagi kami? Lalu dipindahkanlah di Ekron. Tetapi orang-orang Ekron sudah mendengar apa yang terjadi dan mereka bilang, kami tidak mau menerima. Kami tidak mau menerima karena kami melihat ada tangan Allah yang turun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini sebuah kisah yang mungkin saya dan saudara sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang mengenal Allah yang maha kuasa, Allah yang suci, kita sudah pernah membaca bagian ini dan mungkin kita sudah tahu. Tapi mari kita melihat hari ini kita renungkan kembali bagian ini. Ketika saya membaca bagian ini saudara, saya kemudian berpikir, oh ini gak mungkin dilakukan oleh kita. Oleh anak-anak Tuhan pada hari ini, mana berani kita. Ya. Tapi ada sebersih pemikiran. Itu menurut saya saudara. Tapi jangan-jangan ada banyak anak Tuhan yang masih berani mensejajarkan Allah dengan berhala mereka. Berhala itu paling mudah kita pahami adalah patung, adalah benda di mana kita menyembah dia juga, atau adalah sesembahan. Ada apa? Ada sesuatu yang mungkin kita taruh berupa buah atau dan sebagainya. Tapi berhala yang tidak kelihatan, yang tersembunyi, yang hanya Allah yang tahu, itu ada di hati dan pikiran saya dan saudara, bukan? Mungkin orang masuk ke rumah kita, mereka lihat rumah kita bersih. Mereka melihat rumah kita ada salib. Oh, tidak ada berhala. Saudara, salib pun bisa dijadikan berhala, saudara. Ada orang yang begitu sangat mementingkan yang namanya salib, saudara. Tidak untuk mengingatkan dia tentang kasih Allah. Tapi menolak bala supaya rumahnya bersih. Taruh salib biar tidak ada hal-hal yang jahat. Taruh salib biar Allah itu hadir. Ya,
Kalau zaman dulu lebih ekstrim lagi, Alkitab ditaruh di samping tempat tidurnya, di kepalanya, di pikirnya. Wah, kalau ada Alkitab tidurnya nyenyak gitu ya, dan sebagainya. Saudara, ketika ada orang-orang dengan berani menempatkan benda-benda Kristen yang melambangkan orang-orang Kristen ini, lalu mereka mengkhususkan benda-benda itu, saudara, itu sedang melakukan yang namanya apa? Penyembahan kepada berhala. Sesungguhnya ketika saya dan saudara menyadari bahwa Allah itu maha kuasa, maka seharusnya kita tidak perlu benda-benda itu, bukan? Kita tidak perlu yang namanya patung salib atau kayu salib di rumah kita yang besar. Kayu salib yang ada Yesus yang tergantung. Kita tidak perlu kan itu semua. Lah, tapi Bu Heni, kalau saya mau pakai itu menjadi aksesoris rumah saya, boleh nggak? Boleh banget. Tapi kalau ketika saya dan saudara berpikir bahwa dengan adanya itu maka kita hidup jauh lebih baik, Tuhan pasti lebih memberkati kita. Lalu segala sesuatu akan tidak ada menghampiri kita yang jahat-jahat, itu kita sedang melakukan ritual agama yang bukan seperti Tuhan kehendaki, saudara. Jadi bangsa Filistin ini mencoba mensejajarkan Dagon mereka, Allah mereka dengan Allah yang maha kuasa. Yaitu Allah yang hadir, yang disimbolkan melalui tabut suci. Itu mendatangkan murka Allah yang besar. Bersyukur kepada Tuhan, saya dan saudara hidup di dalam zaman penebusan Yesus Kristus. Sehingga murka Allah itu tidak langsung biar turun dan membinasakan kita. Tapi apakah tidak ada akibat? Tetap ada. Cuma bedanya kita yang hidup dalam penebusan, kita telah diberikan sebuah waktu untuk datang meminta ampun, untuk memperoleh pengampunan dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika saya mengawali tadi, saya mengajak kita menyanyikan pujian Tetap Setia. Sebuah pujian yang mengatakan, selidiki aku, apakah benar aku ini setia? Kalau depan orang, orang bisa lihat aku setia. Tapi di hadapan Tuhan, aku tidak bisa berbohong, saya tidak bisa berbohong. Apa benar Tuhan lihat saya ini setia? Yang kedua, saya mengajak kita menyanyikan pujian Sungguh Indah. Satu pujian yang mengingatkan kita, hidup saya dan saudara ini telah ada pada hari ini. Itu oleh karena sebuah pengorbanan karya salib Kristus. Nah, saudara, kalau saya dan saudara menyadari hal ini, harusnya saya dan saudara tidak bermain-main dengan yang namanya kemahakuasaan Allah, kesucian Allah. Saudara, orang menganggap tangan Tuhan itu baik. Karena Allah, kau turun tangan, menolong yang lemah, memperbaiki yang rusak, menghapus air mata, menggendong. Wah, tangan Allah diibaratkan sesuatu yang indah-indah semua. Betul? Boleh? Boleh dong, boleh banget. Tangan Allah menggendongku, tangan Allah menghapus air mataku, tangan Allah memelukku. Tangan Allah mengambil tanganku. Wow, keren semua, saudara. Tapi jangan lupa melalui bacaan kita tadi diingatkan. Tangan Allah pun bisa menimpa kita karena kemurkahannya. Tatkala ia mendapati saya dan saudara bukan saja tidak setia tetapi bermain-main dengan kesetiaannya. Bermain-main dengan anugerahnya. Bermain-main dengan waktunya. Bermain-main dengan kesempatannya. Nah, saudara, saya rasa saya dan saudara lebih familiar dan kalau boleh hanya mendengar tentang tangan Allah yang memeluk, tangan Allah yang mengasihi, tangan Allah yang menggendong, tangan Allah yang menghapus air mata dan sebagainya. Kalau iya, itu yang menjadi sebuah keinginan kita, sebuah kerinduan kita, maka saya dan saudara harus berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk tidak bermain-main dengan yang namanya anugerah dan kebaikan Tuhan. Untuk setia melayani Tuhan, untuk setia mengikuti Tuhan. Tidak menduahkan Tuhan dalam hidup. Tidak menduahkan Tuhan dalam hidup. Saudara, sangat tipis bagi saya dan saudara untuk tergelincir. Sesungguhnya saya dan saudara setiap hari sedang berjalan di jalan setapak di mana kiri kanan kita itu adalah jurang. Satu waktu kita bisa terjatuh kalau kita tidak memandang fokus kepada Allah yang menjadi petunjuk pemimpin jalan hidup kita. Karena dalam jurang itu sepertinya
Itu bukan jurang tapi sebuah lembah yang indah. Yang menawarkan ada bunga, ada air yang mengalir. Yang kalau kita jatuh, bunga itu enggak ada, air itu enggak ada. Yang ada duri, artinya apa? Itu dosa, kejahatan di dalamnya. Dunia itu kan menawarkan yang indah kelihatan. Tapi begitu saya dan saudara fokus atau jatuh atau mengikuti arus dunia ini, maka sesungguhnya dunia menjerat kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, dalam kejahatan dan sebagainya. Mari saudara, hidupilah iman ini dengan benar. Hargailah, hormatilah Allah yang kudus yang melihat saya dan saudara. Kemahakuasaan Allah itu akan menolong kita dalam segala keadaan kita. Tahun ini sebentar lagi akan berakhir. Hitunglah berkat-berkat yang Tuhan berikan. Minta Tuhan mengajari kita setiap hari untuk memahami akan kasih dan anugerahnya. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah untuk dapat Allah selesaikan. Karena Dia Maha Kuasa. Tapi Dia menuntut saya dan saudara untuk hidup suci, kudus, dan setia. Mari Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Jadikan pagi ini menjadi sebuah pagi yang kita bawa seumur hidup kita. Dengan sebuah ingatan. Allah kita adalah Allah yang suci dan maha kuasa. Kita tidak boleh bermain-main dengan kemahakuasaan Allah, dengan kesucian Allah. Kita harus setia, kita harus taat, dan kita harus menghormati Dia. Sehingga tangan Dia adalah tangan yang menggendong, yang menghapus air mata, yang memeluk kita. Bukan tangan yang menekan kita karena kemurkaannya atas dosa yang kita perbuat dan kita tidak bertobat atasnya. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa dan setelah itu saudara boleh menanti sejenak, ada pokok-pokok doa yang akan di-sharekan melalui layar ini dan silakan berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Bila Engkau mendapati kami tidak setia. Bila Engkau mendapati kami berlaku yang jahat. Ampuni kami. Jangan sampai tangan-Mu menekan kami. Membuat hidup kami penuh dengan borok-borok ya Tuhan. Karena kami melawan Engkau. Kami tidak menghargai kemahakuasaan-Mu. Kami tidak menghormati kekudusan-Mu. Ampuni kami. Biarlah kami diingatkan terus untuk hidup sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam kebenaran. Sehingga dunia pun diberkati melalui kehadiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah kami tetap setia, tetap taat, mengikuti-Mu. Tidak menduakan Engkau. Tidak meremehkan kemahakuasaan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan berikutnya kami akan masuk dalam syafaat. Pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga dalam weekend dan hari-hari selanjutnya.